Salam literasi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas pembelajaran dan lingkungan literasi yang efektif oleh saya Antara Salam Wicaksono dan juga rekan saya yang harus Beasera. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini ada tiga, yaitu adalah mahasiswa dapat menjelaskan pembelajaran literasi yang efektif di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan yang diterap di sekolah dasar, dan juga mahasiswa mampu merancang keterampilan literasi di sekolah dasar. Menurut pengertiannya, pembelajaran literasi efektif itu mencakup beberapa poin, di mana poin tersebut yaitu menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sebelumnya, dan juga melakukan preview dan prediksi untuk meningkatkan pemahaman teks, serta mengelola informasi dan juga menerapkan kerangka dan teknologi yang bermakna. Adapun dari pembelajaran literasi efektif ini tentunya berhubungan dengan bagaimana pemahaman awal dari siswa yang akan kita ajar. Sehingga dalam pembelajaran literasi ini dapat membentuk sebuah konstruk pola pikir yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang dilakukan siswa dalam pembelajaran literasi efektif ini, tentunya ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, antara lain adalah membaca, menulis, menyimak berbicara, memeriksa, menampilkan sesuatu, dan melakukan presentasi. Adapun yang dilakukan siswa ini harapannya bertujuan untuk bisa meningkatkan keterampilan dan juga kemampuan dasar dalam penerapan literasi yang efektif di kelas. Bagaimana pemahaman lingkungan yang diterapkan di sekolah dasar? Tentunya pemahaman ini dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan ramah terhadap peserta didik. Dalam arti, lingkungan yang nyaman dan juga menyenangkan ini tentunya melibatkan beberapa pihak dari sekolah yang menjadi tempat belajar siswa. Sehingga dari muara dari ini di mana siswa itu dapat memiliki semangat belajar, kemudian empati, peduli dan menghargai sesama, serta semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan, serta memampukan warganya cakap berkomunikasi dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Pemahaman lingkungan yang diterapkan di sekolah dasar ini tentunya tidak bisa berjalan hanya melibatkan satu pemangku kepentingan saja, namun juga keterlibatan semua unsur dari sekolah tersebut, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian petugas gerakan literasi sekolah, dan juga siswa itu sendiri. Sehingga terciptalah adalah suatu lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan, serta ramah terhadap peserta didik. Kira-kira seperti apa ya penerapan dalam kehidupan sekolah itu? Saya memberikan contoh beberapa berikut ini, yaitu yang pertama, membaca buku cerita selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. One day, one reading. Satu hari, satu kali untuk membaca. Kemudian yang kedua, memperkaya koleksi bacaan untuk mendukung kegiatan 15 membaca. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan orang tua untuk menambah koleksi dari buku bacaan di pojok baca di kelas saudara. Sehingga dari sini ada keterlibatan dari pihak sekolah dan juga orang tua siswa dalam penerapan kehidupan literasi di sekolah. Yang ketiga, melibatkan pihak eksternal berupa perusahaan keliling. Tentunya di sini juga mengangkat pihak-pihak terkait di luar dari sekolah untuk bisa kita ajak berkolaborasi sehingga dapat menambah pemahaman serta pengembangan sarana literasi, pengadaan buku, koleksi perpustakaan, dan sudut buku di kelas.
Hal ini tentunya juga menambah sebuah pengalaman positif dalam kehidupan literasi di sekolah. Karena dalam hal ini tentunya membuat siswa itu jadi memiliki banyak pengalaman dalam penerapan literasi di sekolah. Mari kita coba contoh-contoh berikut untuk bisa diaplikasikan di dalam kelas atau sekolah. Yang pertama adalah sudut baca kelas, di mana di suatu kelas tersebut memiliki suatu pojok baca yang memuat banyak literatur buku yang akan dibaca selama 15 menit sebelum mata pelajaran itu dimulai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sudut baca kelas ini eh, dapat melibatkan orang tua dalam eh, kegiatannya, sehingga sudut baca kelas ini tidak hanya berguna untuk satu ruangan kelas itu saja, tapi juga bisa menambah nilai kolaborasi antara eh, guru kelas dan juga eh, keluarga atau orang tua siswa dalam peningkatan literasi di sekolah. Kemudian yang kedua adalah angkringan baca, anjungan karakter, dan selingan bacaan cerita. Nah, angkringan ini biasanya terdapat antara sekolah dengan dekat kantin, sehingga sambil berkegiatan di luar dan di dekat kantin, siswa bisa membaca serta menghabiskan waktu untuk menambah koleksi bacaan mereka yang sudah tertata di dekat kantin ataupun di luar sekolah. Gerobak baca, gerakan optimalisasi bagi guru dan siswa untuk gemar membaca. Ini lebih ke optimalisasi kegiatan di outdoor atau di luar ruangan, tidak terbatas hanya di dalam perpustakaan saja, sehingga untuk membaca ini lebih fleksibel untuk melibatkan guru dan juga siswa. Dari ketiga hal ini, contoh ini tentunya bisa menjadi sebuah alternatif tentunya untuk bisa kita praktekkan, terutama dalam kegiatan penerapan literasi di sekolah dasar. Nah, ketika kalian sudah memahami poin-poin yang sudah kita jelaskan tadi, sekarang saatnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang dapat saudara lihat dalam evaluasi di akses melalui Janitra untuk pertemuan 3. Jadi, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang dapat meningkatkan pemahaman Anda untuk bagaimana meningkatkan keterampilan literasi yang lebih efektif tentunya yang dapat diterapkan di sekolah. Sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Tentunya kita akan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi peningkatan literasi yang lebih seru lagi, sehingga Anda semua dapat mendapatkan pemahaman lebih tentang bagaimana penerapan literasi di sekolah. Saya akhiri, terima kasih dan salam literasi untuk kita semua.